Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyin, virtualiat dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam Ngaso, sebuah program yang merupakan kepanjangan dari Ngaos Sedelo. Ngaos berarti ngaji, Sedelo berarti sebentar. Jadi sebagaimana episode-episode sebelumnya, hari ini pun kita ngajinya juga akan sebentar saja, tidak akan lama-lama. Jamaah virtualiyin, virtualiat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebetulnya bukan grup atau kelompok atau aliran yang sejak awal itu sudah dirancang atau didesain sedemikian rupa. Jadi karena tidak dirancang sejak awal, maka desainernya pun juga tidak ada, pendirinya pun juga tidak ada. Tapi teman-teman jangan bilang, oh ada, siapa? Allah. Oh, jangan kayak gitu. Karena kalau mau bawa-bawa Allah, semuanya Allah nanti kelar masalahnya. Tapi bukan ini yang akan kita jadikan bahasan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahkan lembaganya pun tidak ada. Jadi kalau hari ini kemudian kita mengetahui ada kelompok, grup atau aliran, itu lebih mengarah ke wadah yang dimiliki golongan mainstream saja, yakni sebagai kontrawacana terhadap kelompok yang sudah mapan. Nah, wadah ini dikenal sebagai Ahlus Sunnah atau pengikut tradisi, karena para pengikutnya itu berusaha untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan para sahabat. Lalu bagi para pengikutnya, ya termasuk kita-kita, itu percaya bahwa sahabat adalah generasi Nabi. Dan banyak hal sudah dilakukan oleh para sahabat untuk menyokong perjuangan Kanjeng Nabi, sehingga hari ini kita bisa melihat Islam berkembang sedemikian pesat. Dan para sahabat ini juga yang menyebarkan ilmu-ilmu Kanjeng Nabi. Jadi tanpa para sahabat, hari ini kita tentu tidak akan mengenal Kanjeng Nabi. Kemudian golongan ini juga dikenal sebagai Al-Jamaah atau mayoritas. Dan justru karena mereka itu non-partisan, nggak punya partai, nggak punya golongan atau paham tertentu. Jadi afiliasi atau keikutsertaan mereka itu bukan kepada orang, tetapi kepada kebenaran. Kemudian keberpihakan mereka itu juga bukan kepada siapa yang berkuasa, karena kalau kepada siapa yang berkuasa, nanti siapa yang berkuasa dia akan pindah keberpihakan. Tapi kalau Al-Jamaah ini bukan. Mereka justru fokus kepada bagaimana ajaran Islam ini bisa tetap berjalan. Dan ternyata yang berpandangan kayak gini banyak, mayoritas kaum muslimin. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah sering mendengar nama-nama seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagai tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi posisi beliau di sini itu bukan sebagai perintis atau pendiri, melainkan beliau-beliau ini adalah orang yang memberikan gambaran dan perumusannya. Jadi sebetulnya gagasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada dan beredar luas. Kemudian beliau-beliau inilah yang mendeskripsikannya. Nah, semakin lama jamaah dari golongan ini semakin besar dan para tokohnya juga semakin banyak.
Kemudian para peneliti merumuskan siapa-siapa saja tokoh yang menjadi panutan di kalangan mayoritas dan pandangan-pandangannya diikuti oleh kebanyakan masyarakat. Nah, dari sinilah kemudian ketemu nama-nama besar yang dijadikan kiblat. Kalau dalam bidang fikih, teman-teman pasti sudah akrab dengan 4 nama imam mazhab seperti Imam Syafi'i yang mayoritas orang Indonesia mengikutinya. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dalam bidang tasawuf ada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Besok mungkin kapan-kapan kita bahas satu persatu ya tentang biografi dari ulama-ulama tadi. Mungkin bisa kita mulai dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kata atau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diambil dari hadis Imam Tobroni, yakni orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku dalam kurung kaum muslimin akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya satu golongan dan yang lain celaka. Lalu ada sahabat bertanya, siapakah yang selamat itu? Kanjeng Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ditanyakan lagi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Lalu Kanjeng Nabi menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan beserta para sahabat. Jamaah virtualin virtualiyat yang dirahmati Allah, kalau menurut Hadratus Syekh Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnahnya Kanjeng Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, seperti yang tadi sudah kita bahas. Tetapi meskipun Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada pendirinya, tetapi Imam Abul Hasan al-Asy'ari berjasa sangat besar. Karena dari beliaulah paham aswaja ini diajarkan dan terus diajarkan dari generasi ke generasi. Kemudian masuk ke Nusantara dan sampai sekarang masih tetap terjaga dan bahkan dilembagakan melalui Jamiyah Nahdlatul Ulama. Tapi ya tentu kita sekarang tidak akan membahas tentang NU karena itu merupakan bahasan tersendiri. Jadi semoga kita bisa membahasnya lain waktu. Jadi untuk bahasan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita cukupkan sampai di sini saja. Baik, jamaah virtualin virtualiyat yang dirahmati Allah, sampai jumpa di episode ngaos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.